Halo anak-anak, apa kabar? Mudah-mudahan tetap sehat ya. Baik, kali ini kita akan membahas soal IPA yang sudah Ibu berikan hari Rabu yang lalu. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengerjakan soal-soalnya dengan baik, dengan benar. Nah, kali ini kita akan pastikan jawaban yang sudah kalian kerjakan itu sudah benar atau masih ada yang kurang tepat. Kalau ada yang kurang tepat, jangan sampai kalian tidak jelas dengan penjelasan Ibu nanti. Harus sampai jelas. Sudah siap? Siapkan buku bimbelnya ya, jawaban kalian, siapkan alat tulisnya. Nanti kalau ada materi yang penting, silahkan sambil dicatat. Kita mulai. Soal nomor 1. Rantai makanan berikut yang terjadi pada ekosistem kolam. Kata kuncinya ada di ekosistem kolam. Nah, kita cari dari keempat pilihan jawaban ini, manakah yang ekosistemnya ada di kolam. Kita lihat. Yang A, bayam, belalang, katak, ular. Tidak mungkin ada bayam, ada ular di kolam. Maka otomatis jawabannya bukan A. Kemudian yang B, padi. Padi tidak ada di kolam. Jadi bukan yang B. Sekarang yang C, fitoplankton, ikan kecil, ikan besar, burung bangau. Iya, ini yang di kolam. Tapi untuk lebih pasti, kita lihat yang D. Fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, tapi ikan hiu. Tidak ada ikan hiu di kolam. Maka jawabannya C. Siapa yang benar? Mantap. Nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar unta. Nah, yang ditunjukkan ini adalah bagian punuk unta. Nah, bagian gambar yang ditunjukkan anak panah, fungsi dari punuknya apa? Membawa beban berat? Bukan. Melindungi diri dari musuh? Bukan. Menyimpan cadangan makanan? Menyimpan cadangan air? Mana? Yang benar adalah menyimpan cadangan makanan. C. Oke, bisa ya? Lanjut. Nah, nomor 3. Pembukaan kawasan hutan untuk dijadikan lahan pertanian merupakan salah satu usaha untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Kegiatan tersebut menimbulkan dampak negatif yang mengakibatkan, kita cari yang negatif, bukan yang positif dari pembukaan kawasan hutan. Cari yang jelek-jelek. Kita lihat yang A. Habitat hewan dan tumbuhan terganggu. Iya, ini negatif. Maka jawabannya langsung aja ya, A. Karena yang B, C, dan D kurang tepat. Nah, yang B, masa merusak lahan pertanian? Padahal kan ini dibuka untuk dijadikan lahan pertanian. Hutan diubah jadi lahan pertanian, kurang tepat. Lalu yang C, hasil pertanian semakin meningkat. Oh, ini bukan yang negatif, yang tanyakan yang dampak negatif, ini justru positif. Sama dengan yang D, keanekaragaman hayati meningkat. Jadi jawabannya A. Nomor 4. Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan Pak Haji memerlukan madu asli. Kemudian beliau memelihara lebah madu. Pak Haji juga menanam beraneka ragam tanaman berbunga di sekitar sarang lebahnya. Manfaat tanaman bunga tersebut adalah, kita cari hubungan antara lebah madu dengan tanaman berbunga. Kita lihat yang A, memperindah kawasan pertanian, bukan. Kawasan objek wisata, bukan. Ya, jawabannya adalah C, sumber makanan bagi lebah. Oke, lanjut. Pada siang hari, tubuh kerbau terasa panas. Untuk mengurangi panas pada tubuhnya, kerbau melakukan kegiatan apa? Nah, ini yang dinamakan adaptasi. Supaya tidak kepanasan di siang hari, kerbau melakukan yang mana? Iya, berkubang di lumpur. Nomor 6. Pada saat kita akan berenang, disarankan untuk memakai perlengkapan renang, yaitu sepatu renang yang menyerupai kaki katak. Tujuan memakai sepatu tersebut adalah, yang mana nih? Memudahkan gerakan di air, supaya ringan mengapung di air. Apakah kaki katak itu menjadikan kita juga mengapung? Tentu tidak. Yang membuat mengapung adalah pelampung.
Apalagi yang C, mengurangi berat badan, tidak mungkin. Lalu melindungi diri saat berenang. Yang tugasnya melindungi diri saat berenang itu pakaian renangnya, bukan kaki kata. Maka kaki kata itu fungsinya adalah yang A, memudahkan gerakan di air. Kita lanjut. Nomor 7. Keluarga Cemara tinggal di kota besar. Setiap hari kemacetan terjadi karena banyaknya kendaraan yang berlalu lalang. Asap kendaraan menyebabkan polusi udara, sehingga mengganggu kesehatan keluarga Cemara. Usaha yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah, dari soal ini kita cermati betul-betul masalahnya apa. Masalahnya dari soal ini adalah asap kendaraan yang menyebabkan polusi. Maka usaha yang dilakukan untuk mengurangi polusi udara. Yang A, menutup semua jendela dan ventilasi rumah. Iya, polusi memang tidak masuk rumah, tapi udara bersih juga tidak masuk rumah. Jadi yang A bukan jawabannya. Lalu yang B, tidak keluar rumah pada siang hari. Ini bukan solusi. Lalu yang C, memperbanyak taman-taman kota. Oh iya, taman kota diperbanyak. Akibatnya polusi udara ini akan diserap oleh tanaman. Maka jawabannya C. Nomor 8. Kalau ada beberapa pilihan kegiatan atau poin-poin seperti ini, langkah pertama kita langsung lihat ke soalnya, apa yang ditanya. Jadi kita baca ini, baru lihat ke yang bagian sini. Oke, kita lihat ya. Kegiatan-kegiatan tersebut yang merupakan upaya menjaga keseimbangan lingkungan adalah, baru kita baca di sini, upaya menjaga keseimbangan lingkungan. Kita lihat nomor 1. Nomor 1, penggunaan insektisida untuk memberantas hama pada tumbuhan. Menurut kalian, insektisida itu untuk menjaga keseimbangan lingkungan atau tidak? Bukan. Insektisida itu bukan untuk memberantas hama. Oke, jadi nomor 1 kan salah. Otomatis kita lihat di pilihan jawaban. Yang ada angka 1-nya tidak usah dipedulikan, diabaikan saja. Berarti bukan A, bukan B jawabannya. Tinggal kita lihat C dan D. Kita lihat yang C, 2 dan 4. Nomor 2, membangun cagar alam untuk melindungi hewan langka. Lalu yang nomor 4, menanam pohon bakau di sekitar pantai. Kita bandingkan dengan yang D, nomor 3 dan 4. Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Apakah ini menjaga keseimbangan? Tidak. Maka jawabannya adalah C. Itu strateginya. Lalu nomor 9. Sama. Kalau ada model seperti ini kita abaikan dulu, kita langsung lihat ke soalnya yang ditanyakan apa. Pasangan yang tepat dari fungsi dan bagian tumbuhan. Ini bagian tumbuhan, ini fungsinya. Kita cari yang tepat. Kita langsung lihat yang A. 1 dan B. Akar dan ini fungsinya. Apakah fungsi akar tempat fotosintesis? Jelas bukan. Maka jawabannya bukan A. Kita lihat yang B. 3 dan C. Apakah fungsi daun memperkokoh tegaknya tumbuhan? Bukan. Bukan B. Kita lihat yang C. 2 dan B. Apakah fungsi batang tempat fotosintesis? Bukan. Batang itu tugasnya memperkokoh. Akar itu tugasnya menopang tegaknya tumbuhan. Maka kita lihat yang D. 3 dan B. Apakah fungsi daun tempat fotosintesis, penguapan, pernapasan, dan pengambunan? Iya. Maka jawabannya D. Bisa ya? Lanjut nomor 10. Langsung kita lihat ke pertanyaannya. Hewan yang memiliki daur hidup yang sama dengan gambar tersebut. Kita lihat ini adalah kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu. Kuncinya adalah kupu-kupu metamorfosisnya adalah metamorfosis sempurna. Maka kita cari di pilihan jawaban ini yang hewan mengalami metamorfosis sempurna. Kita lihat yang A, nyamuk.
Iya, nyamuk metamorfosis sempurna. Yang ada hewan nyamuk di sini, yang ada pilihan nyamuk, itu berarti jangan diabaikan. Nah, pilihannya jangkrik, nyamuk dan jangkrik. Jangkrik apakah metamorfosis sempurna? Kita ingat, jangkrik telur, lalu nimfa, lalu jangkrik dewasa. Tidak mengalami pupa. Nah, berarti jangkrik mengalami metamorfosis tidak sempurna. Yang A diabaikan. Sekarang kita lihat yang B. Nyamuk, iya. Lebah. Lebah apakah metamorfosis sempurna? Iya. Maka jawabannya B. Lanjut, nomor 11. Fungsi alat gerak yang ditunjuk X. X ini adalah ekor ikan. Fungsinya adalah yang mana? Apakah A. Melompat dan berenang ketika di dalam air? Melompat, berenang, tidak perlu pakai ekor. Tidak ada ekor, dia bisa melompat. Jadi bukan A. Yang B. Mendorong dan mengangkat tubuhnya agar tidak tenggelam. Bukan. Tidak ada ekor pun dia tidak akan tenggelam. Dia punya sirip. Nah, sekarang yang C. Menjaga keseimbangan tubuhnya sesuai dengan arus. Nah, jawabannya adalah C. Supaya ketika ada arus, ekor ini yang menyeimbangkan. Supaya tubuhnya itu tidak terbawa arus, tetap jalan. Oke. Nomor 12. Fungsi organ yang ditunjuk huruf X pada bagian ini apa? X ini adakah yang tahu? Ini namanya apa? Bagian apa? Yang X adalah pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara tugasnya adalah apakah tempat mencerna makanan? Bukan. Menyimpan cadangan air? Bukan. Jawabannya membantu pernapasan saat terbang. Jadi, kalau anak-anak pasti tahu, pundi-pundi udara itu digunakan untuk menyimpan cadangan udara. Jadi ketika burung terbang, dia tidak perlu bernapas lagi, dia sudah punya cadangan udara di pundi-pundi udaranya. Jadi aman. Jadi jawabannya C. Nomor 13. Nah, kita langsung lihat ke pertanyaannya. Pernyataan yang merupakan ciri-ciri pembuluh nadi. Nah, pembuluh nadi. Pembuluh nadi itu harus diingat, pembuluh nadi itu kalau misalnya orang bunuh diri, pembuluh nadinya putus, itu pasti akan meninggal. Kalau pembuluh nadinya yang putus. Kenapa? Karena pembuluh nadi itu membawa darah dari jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, itu kata kuncinya. Pembuluh nadi membawa darah dari jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Maka, kita cari ciri-ciri pembuluh nadi yang tepat. Sekali kita lihat dari D ya. Yang D, B, C, D, B. Aliran darah menuju jantung. Ingat, tadi pembuluh nadi membawa darah dari jantung, bukan menuju jantung. Nah, berarti yang ada huruf B kita abaikan. Karena yang huruf B salah. Kita lihat yang C. A, B, E. A, B, E. Yang A, dinding tebal dan elastis. Jelas, pembuluh nadi dibanding dengan pembuluh vena, dindingnya lebih tebal. Karena kerjanya berat. Yang A benar ya. Lalu B, aliran darah menuju jantung. Lagi-lagi kalau ada B-nya diabaikan. Kita lihat, yang D ini ada B. Yang C ada B, abaikan. Yang ini juga ada B. Satu-satunya harapan kita yang pilihan A. A, C, D. Kita cek. Yang A benar, kemudian C, tekanan darah kuat. Benar. Pembuluh nadi tekanan darahnya kuat. Jadi kalau misalnya sobek sedikit aja darah akan keluar terus karena tekanannya kuat. Susah berhenti. Lalu yang terakhir D, membawa darah yang mengandung oksigen. Betul sekali. Jadi darah yang dibawa oleh pembuluh nadi itu mengandung banyak oksigen. Nah, itu strateginya, jadi jawabannya adalah A. Mudah kan? Nomor 14. Hewan tersebut berkembang biak dengan cara apa? Ini adalah kura-kura. Kura-kura berkembang biak dengan ovipar, bertelur. Ovipar, ada huruf O, ada telur, O bertelur. Vivipar, Vivi ini nama orang. Orang berkembang biak dengan melahirkan. Berarti vivipar itu berkembang biakan hewan dengan melahirkan.
Kemudian ovovivipar. Ada O, ada telur, lalu ada nama orang di sini. Berarti bertelur dan melahirkan. Bisa? Lanjut ya. 15. Langsung ke sini. Tahapan perkembangan yang terjadi pada anak-anak ditunjukkan oleh nomor berapa? Kita lihat yang A. 1, 2, 3. Mulai mampu belajar. Ya, belum memiliki gigi. Apakah anak-anak belum memiliki gigi? Siapa yang belum memiliki gigi? Bayi. Nah, jadi yang ada angka 2-nya salah. Yang A ada angka 2, abaikan. B ada angka 2, abaikan. Tinggal yang C dan D. Kita lihat yang C, nomor 3. Mulai mampu berbicara. Apakah anak-anak bisa berbicara? Bisa. Nah, sekarang yang nomor 4. Apakah dada menjadi bidang? Dada menjadi bidang, apakah itu pada anak-anak? Bukan ya, pada remaja. Baru kita pelajari kemarin ciri-ciri pubertas. Nah, jadi jawabannya antara C dan D. Yang mana yang benar? Yang D. Lanjut ya. Nomor 16. Nah, pasangan yang tepat antara organ dan cara memeliharanya. Kita lihat di sini. Ibu mulai dari yang paling bawah. D dengan 3. Mengkonsumsi makanan yang sehat dan tidak jajan sembarangan. D dengan 3. Itu untuk pencernaan. Benar. Lalu, apakah C dengan 2? Menghindari makanan yang banyak mengandung lemak. Itu untuk pernapasan. Apakah pengaruh? Tidak. Itu pengaruhnya, makanan yang banyak mengandung lemak itu pengaruhnya dengan organ peredaran darah. Karena nanti bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Jadi, darah dari jantung itu terhambat karena pembuluh darahnya tersumbat oleh lemak. Maka bukan yang D ya. Kita ingat C dengan 2 ini salah. Sekarang kita lihat yang C. D dengan 3 tadi benar. Lalu C dengan 1. Menghindari makanan yang banyak mengandung lemak hubungannya dengan alat gerak. Tidak ada. Nah, alat gerak ini pasangannya yang A. Sekarang kita lihat yang B. B dengan 2. Menghindari asap rokok dengan pernapasan. Benar. Apakah A dengan 2 juga? Tidak. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir. B dengan 2. Benar. Lalu D dengan 3. Mengonsumsi makanan yang sehat dan tidak jajan sembarangan. Pasangannya dengan pencernaan. Iya. Jadi jawabannya yang A. Lanjut. 17. Santi pergi ke sekolah dengan tergesa-gesa. Saat Santi berolahraga, perutnya sakit, mual, dan muntah. Nah, pasti anak-anak pernah mengalami kalau makannya cepat-cepat, tergesa-gesa, ketika habis itu berlari atau lompat, olahraga, pasti perutnya sakit. Bisa sampai mual, lalu muntah. Nah, ini berarti berpengaruh pada organ pencernaan. Oke, bisa ya. Nah, nomor 18. Ada sebuah percobaan. Yang ditanyakan adalah hasil yang terjadi pada percobaan tersebut. Nah, ini ada percobaan, ada 2 buah gelas ukur, gelas yang biasa di laboratorium. Yang A, ini isinya air kapur. Yang B ini adalah hasilnya setelah proses ini yang A, hasilnya menjadi B. Jadi begini. Ada air kapur yang ditiup. Yang meniup adalah manusia. Nah, setelah ditiup, yang tadi A ini bening, jernih, menjadi B. B ini menjadi keruh. Nah, itu kesimpulannya apa? Maksudnya, pertanyaannya itu seperti itu. Nah, jawabannya adalah yang A. Menghasilkan CO2 atau karbon dioksida. Maksudnya, sebelum ditiup, air kapur ini bening. Namun setelah ditiup, karbon dioksida yang dikeluarkan dari mulut kita itu akan bereaksi dengan air kapur. Maka airnya berubah warna menjadi keruh. Nah, jawabannya A. 19. Soal ini tidak sulit, tapi ini cukup menjebak kalau anak-anak tidak hati-hati. Berdasarkan gambar tersebut, sifat-sifat berikut yang tepat adalah, kita lihat nih pilihannya.
Oh, ternyata ini jenis-jenis zat, ada cair, padat, dan gas. Kita tinggal lihat. Nomor 1 ini ada botol isinya cairan, berarti nomor 1 ini cair. Kita lihat aja. Nomor 1 cair, oh ini 1 padat, bukan. Yang B 1 padat, bukan. Pilihannya tinggal di C dan D. Nomor 1 cair. 1 cair. Nomor 2 kita lihat, ini benda padat. Oke, yang C benar, yang D juga benar. Yang ketiga, ini asap, gas. Yang C benar, yang D benar. Berarti kita fokus sekarang ke volume dan bentuknya. Mana yang benar? Kita lihat satu-satu. Kita lihat yang C dulu. Apakah benda cair, volume tetap? Iya. Apakah bentuknya berubah? Iya, karena mengikuti wadahnya. Sekarang yang nomor 2, benda padat. Apakah volumenya tetap? Iya. Apakah bentuknya tetap? Iya. Nah, sekarang yang ketiga. Apakah gas, volume, dan bentuknya berubah? Iya. Nah, maka jawabannya C. Ini adalah kuncinya ya. Benda padat, volume dan bentuk tetap. Benda cair, volume tetap, bentuknya berubah. Kalau benda gas, volume dan bentuk berubah. Nah, itu kuncinya. Bisa ya? Lanjut, nomor 20. Sebungkus agar-agar dimasak oleh ibu. Setelah masak, dibiarkan menjadi kue agar-agar. Perubahan wujud yang terjadi adalah, nah, sebelum dimasak, agar-agar itu kan bubuk. Bubuk itu berarti dia benda cair, padat atau gas? Padat. Maka kita tinggal yang A abaikan, yang C abaikan. Tinggal lihat B dan D. Nah, padat lalu dimasak dicampur dengan air. Bentuknya cair. Nah, setelah cair, kemudian didinginkan menjadi padat lagi. Maka jawabnya B atau D? B. Nah, bisa ya? Selanjutnya, 21. Logam emas banyak digunakan untuk membuat perhiasan dan melapisi pesawat ruang angkasa. Hal ini karena logam emas memiliki sifat. Nah, emas itu kita lihat satu-satu. Tidak mudah bereaksi dengan logam lain dan tahan korosi. Masuk akal, tapi kalau ragu-ragu kita lihat yang berikutnya. Yang B, elastis. Apakah emas logam elastis? Tidak. Berarti yang B abaikan. Yang C, lentur. Elastis, lentur hampir sama. Emas tidak mungkin lentur, jadi diabaikan. Lalu yang D, keras, kuat, dapat ditempa, dan tahan terhadap karat. Tahan terhadap karat. Semua logam itu punya kemampuan untuk tahan terhadap karat, tapi yang namanya logam pasti akan berkarat, sekalipun emas. Emas juga pasti berkarat, tapi entah dalam jangka waktu yang lama. Nah, maka yang paling tepat adalah kenapa dia digunakan untuk buat perhiasan dan melapisi pesawat ruang angkasa. Karena dia tidak mudah bereaksi dengan logam lain dan tahan korosi. Oke, lanjut. 22. Ketika benda-benda tersebut dimasukkan ke dalam air, yang menyerap panas paling cepat adalah yang mana? Ada kayu, aluminium, plastik, besi. Jawabannya adalah aluminium dulu yang paling mudah, kemudian besi, lalu plastik, dan terakhir kayu. Maksudnya yang menyerap panas paling cepat, kalau kita celupkan semua ini serempak, terus kita pegang, yang paling duluan kita terasa panas, itu yang paling mudah menyerap panas. Nah, yang paling cepat aluminium, baru besi, baru plastik, dan yang terakhir kayu. Kenapa? Kayu dan plastik ini lambat karena mereka adalah isolator panas. Nah, maka kalau kalian amati kan aluminium ini banyak digunakan untuk menjadi peralatan dapur untuk memasak karena dia paling mudah menyerap panas. Jadi kalau di aluminium cepat panas, cepat matang makanannya. Gitu ya. 23. Fungsi dari bagian gambar yang ditunjuk angka 4. Angka 4 ini. Nah, kalau misalnya kalian lupa, mudah-mudahan tidak lupa, apa saja bagian-bagian kulit ini. Nah, kita langsung lihat pilihannya. Apakah menghangatkan tubuh? Tidak.
Untuk apa bagian ini menghangatkan tubuh? Pasti tidak bisa, karena cuma segini kecil. Kemudian menghasilkan keringat. Nanti dulu. Melindungi kulit dari penyakit. Itu pasti yang di atas, tidak mungkin di dalam sini. Kalau udah sampai dalam sini penyakitnya, pasti udah infeksi. Kemudian yang D, mengganti sel-sel kulit ari. Mengganti sel-sel kulit ari. Kulit ari itu paling atas. Pasti dia harusnya posisinya di atas, bukan di sini. Jadi, yang paling masuk akal bagian ini fungsinya adalah menghasilkan keringat. Pasangannya nomor 2, ini yang mengeluarkan keringat. Oke, bisa ya? 24. Langsung lihat sini. Langkah-langkah percobaan tersebut membuktikan apa? Yang pertama, sediakan penggaris plastik dan sobekan kertas kecil. Kemudian gosok-gosok penggaris tersebut pada rambut kering selama 2 menit. Yang ketiga, dekatkan penggaris pada sobekan kertas. Apa yang terjadi? Sobekan kertasnya akan menempel pada penggaris. Nah, ini membuktikan pegas? Bukan. Magnet? Bukan. Bukan magnet ya. Magnet itu akan berkaitan dengan logam, benda-benda logam. Nah, di sini tidak ada logamnya. Nah, sekarang yang C, gravitasi. Gravitasi itu yang jatuh. Kemudian, apakah listrik statis? Iya, jawabannya yang gaya listrik statis. Dia sifatnya sementara. Nomor 25. Pak Camat memiliki rumah yang sangat besar, dikelilingi pagar yang kokoh dan sangat tinggi. Setiap hari pintu gerbangnya tertutup. Saat Pak Rahmat akan bertemu ke rumah Pak Camat, beliau menekan bel. Perubahan energi yang terjadi saat Pak Rahmat menekan bel. Nah, bel terakhirnya energinya menjadi bunyi. Ya kan? Kita lihat yang akhir. Ini energi bunyi, yang B abaikan, yang D abaikan. Karena bel itu perubahan energinya menjadi energi bunyi. Sekarang kita ingat, baru kita pikirkan lagi. Awalnya sebelum jadi bunyi itu energi apa? Nah, apakah energi kimia? Bukan. Apakah energi listrik? Betul. Jadi, bunyi di bel itu berasal dari energi listrik yang berubah menjadi energi bunyi. Nah, lanjut ya. 26. Kegiatan yang menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda, mengubah bentuk. Kita lihat 1 dan 2. 1, iya dia mengubah bentuk, yang nomor 1, dari panjang jadi pendek, bisa dipotong jadi bentuk macam-macam. Tapi yang nomor 2 apakah mengubah bentuk? Tidak. Dia hanya membuat bola ini dari diam menjadi bergerak. Berarti yang ada angka 2-nya salah. Sekarang kita lihat 1 dan 3. 1 dan 3, iya, ini juga mengubah bentuk benda. Kalau yang nomor 4 ini apa? Bisa mengubah arah gerak benda, bisa juga mengubah kecepatan benda. Nah, jadi jawabannya adalah kecuali nomor 2 dan 4. Yang ada angka 2, yang ada angka 4 diabaikan. Maka jawabannya 1 dan 3. B. 27. Bioskop adalah salah satu tempat yang banyak dikunjungi anak muda, karena di tempat ini pengunjung biasa menonton film-film baru. Ruang bioskop biasanya dibuat gelap, dan layar bioskop biasanya berukuran besar. Di berbagai sudut ruangan dipasang karpet. Tujuan penggunaan karpet adalah apa, ayo? Jawabannya adalah untuk meredam suara, supaya suaranya itu tidak keluar dari gedung bioskopnya. Otomatis kan kita mendengarkan di bioskop itu suaranya sangat besar. Nah, padahal ada banyak studio di bioskop. Bayangkan kalau tidak menggunakan karpet. Kita di studio 4 sedang menonton film action, akan mendengar suara film horor di studio sebelah atau studio 1. Nah, maka menggunakan karpet supaya suaranya itu tidak kemana-mana untuk meredam. Jadi suaranya cukup di studio isi itu saja, tidak keluar. Paham ya? Nah, sekarang nomor 28. Jadi di sini
Sebuah cermin dipasang di ujung jalan untuk mencegah tabrakan seperti ditunjukkan di gambar. Ini misalnya kalau anak-anak lihat di daerah Kepayang, daerah Curup yang tikungan tajam-tajam, itu pasti ada cermin yang bundar, bulat di pinggir jalan. Nah, itu pertanyaannya sifat cahaya yang digunakan dalam situasi pada gambar tersebut. Sifat cahaya itu banyak. Yang pertama dapat diuraikan. Dapat diurai itu maksudnya dari cahaya itu dapat diuraikan menjadi macam-macam warna. Kemudian cahaya merambat lurus. Kalau anak-anak memakai senter pasti akan terlihat. Senternya di sini, pasti cahayanya akan lurus di sana. Tidak mungkin senternya di sini cahayanya akan di atas, kecuali senternya dihadapkan ke atas. Nah, apakah ini merambat lurus? Tidak. Cerminnya di sini kok. Kalau merambat lurus, tidak ada hubungannya, karena tidak ada sumber cahayanya. Kemudian yang C, cahaya menembus benda bening. Cahaya menembus benda bening maksudnya benda beningnya itu misalnya air atau misalnya gelas yang bening. Lalu dikasih cahaya pasti akan tembus cahayanya. Nah, maka jawabannya yang D, cahaya dapat dipantulkan. Maksudnya begini, di sini ada cermin. Nah, orang yang berlari di sini bayangannya akan tertangkap oleh cermin. Nah, dipantulkan. Bayangannya itu dipantulkan sehingga terlihat oleh orang yang di sini. Begitupun sebaliknya. Orang di sini bayangannya tertangkap oleh cermin sehingga dilihat oleh orang yang dari sebelah sini. Maka tidak terjadi tabrakan. Jadi jawabannya D. 29. Perubahan energi yang terjadi pada kegiatan seperti pada gambar tersebut. Ini gambar PLTA. Nah, PLTA. PLTA itu untuk menghasilkan energi apa? Energi listrik. Nah, jadi kita tinggal lihat pilihannya. Yang hasil akhirnya adalah energi listrik. Adalah yang B dan C. Sudah, kita fokus yang B dan C saja. Nah, pasti anak-anak masih bingung energi potensial dengan energi kinetik. Nah, energi potensial itu maksudnya energi yang dimiliki oleh benda berdasarkan posisinya. Semakin tinggi posisi benda, semakin ke atas, semakin tinggi, maka energi potensialnya makin tinggi. Nah, sedangkan energi kinetik itu sama dengan gerak, energi gerak. Nah, kita lihat nih urutannya. Yang di sini, ini listrik yang sudah dihasilkan. Betul ya? Kita lihat posisi awalnya kan ini. Ini keadaan awalnya kegiatannya di sini. Nah, ini adalah air. Air posisinya lebih tinggi dibanding dengan yang di bawah. Jadi, ini posisi air. Ini energi potensial. Kemudian airnya akan masukkan sini, dialirkan ke sini. Ayo anak-anak masih ingat nggak ini namanya apa? Turbin untuk menggerakkan generator. Nah, di sini energi apa? Karena bergerak di sini turbinnya, generatornya bergerak. Disinilah terjadi energi kinetik. Jadi, potensial kinetik menghasilkan energi listrik. Maka jawabannya iya, C. Nggak ada energi bunyi yang dimanfaatkan di sini ya. Oke, kita lanjut nomor 30. Pasangan yang tepat antara energi alternatif dan kegunaannya. Kita lihat. Yang pertama, energi alternatifnya biomasa. Kemudian bahan utamanya kotoran hewan, lalu kegunaannya sebagai bahan bakar mesin diesel. Nah, biomasa dari kotoran hewan itu benar. Biomasa itu dari kotoran hewan, dari organik-organik lainnya, bahan-bahan organik lainnya bisa. Tapi kegunaannya bukan untuk bahan bakar mesin diesel, tapi untuk bahan bakar misalnya untuk menyalakan kompor, pengganti minyak tanah, pengganti batu bara. Nah, kemudian yang B, apakah angin? Bahan utamanya angin untuk bahan bakar kapal laut? Bukan. Kemudian biodiesel, bahan utamanya sawit dan jarak. Bukan, sawit dan jarak itu bukan biodiesel tapi namanya bioetanol.
kemudian kegunaannya untuk bahan bakar memasak. Bisa, tapi namanya bukan biodiesel, tapi bioetanol. Nah, yang terakhir yang D. Matahari, bahan utamanya cahaya matahari untuk sumber listrik. Iya, yang benar adalah D. Nomor 31. Nah, di sini ada langkah-langkah membuat magnet. Yang pertama, pegang sebuah magnet batang di salah satu kutubnya, sedangkan kutub lain menjadi pusat bumi. Pegang aja ya. Kemudian didekatkan sebuah paper clip di salah satu magnet batang, magnet yang tidak terkena pegangan kita itu. Lalu dekatkan lagi klip kedua di ujung klip pertama. Ternyata klip kedua menempel pada klip pertama. Selanjutnya, dekatkan lagi klip ketiga di ujung klip 2. Ternyata klip 3 menempel dan seterusnya. Nah, langkah-langkah tersebut merupakan pembuatan magnet secara yang A, apakah gosokan? Bukan. Kalau gosokan itu magnetnya digosok. Yang B, elektromagnet. Elektromagnet apakah dengan langkah seperti ini? Tentu saja tidak. Elektromagnet itu pasti memanfaatkan ada sumber energi listriknya, biasanya menggunakan baterai. Lalu yang D, dialiri listrik ini sama dengan elektromagnet ya. Maka apakah yang C, induksi? Ya, jawabannya induksi. Oke, lanjut ya, 32. Nah, soal ini kemarin yang anak-anak terima ada kesalahan pengetikan, jadi nomor satunya tidak ada. Nah, sekarang Ibu luruskan soal yang benar, maksudnya seperti ini. Nah, lalu jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, Kita lihat ya. Sekali kita dari yang paling bawah. Nomor 5, tidak dapat diperbaharui, iya. Nomor 7, tidak dapat angin berlimpah. Jadi yang ada angka 7-nya diabaikan. Abaikan. Nomor 8, tidak dapat diperbarui, ya, terbatas jumlahnya. Sekarang kita lihat yang C, 4, 5, 8. Nomor 4, matahari. Matahari apakah tidak dapat diperbarui? Ini juga melimpah ruah. Yang ada angka 4-nya kita buang. Abaikan yang C, abaikan yang B. Sekarang harapan kita tinggal yang A. Kita cek. 2, emas. Benar. Lalu 5, aluminium. Benar. Lalu nomor 8, oli. Maka jawabannya A. Nah, jadi tipsnya kalau anak-anak menemukan soal yang jenisnya seperti ini tidak perlu dilihat satu persatu. Ini dicocokkan, tidak, tapi langsung lihat saja. Nomor berapa yang tidak sesuai dengan soalnya itu langsung diabaikan saja pilihannya. Langsung lanjut ke pilihan berikutnya supaya lebih cepat. Karena ini tipe-tipe soal yang seperti ini adalah soal yang mudah. Jadi jangan sampai waktunya habis untuk mengerjakan soal yang mudah. 33. Ini adalah proses atau siklus hujan, siklus air, daur air. Nah, proses turunnya titik-titik air atau istilah lainnya adalah presipitasi. Turunnya titik-titik air itu istilahnya presipitasi. Dan penyerapan air, infiltrasi dalam daur air secara berurutan pada gambar ditunjukkan angka berapa. Nomor 1, ini penguapan. Istilahnya adalah evaporasi. Ya, kemudian menjadi awan. Awannya bergabung. Setelah evaporasi tadi nomor 2 ini namanya kondensasi. Kemudian setelah kondensasi menjadi awan, awannya semakin berat, tidak tertahan lagi airnya, kandungan air di awan ini, maka turunlah titik-titik air, presipitasi. Kemudian airnya akan diserap oleh tanah, infiltrasi. Nah, kita lihat sekarang, nomor berapakah itu yang titik-titik airnya turun dan penyerapan air? Nomor 4 dan 5. A. 34. Ciri-ciri yang dimiliki planet Venus. Ini memang kita akan belajar di tema selanjutnya, tapi akan baik kalau anak-anak juga mulai tahu dari sekarang. Pasti anak-anak suka dengan planet-planet, bahkan biasanya anak-anak sudah lebih dulu belajar daripada materi di kelas kalau tentang planet.
planet Venus. Kita lihat ya, apakah 1 dan 4? 1, satelit paling banyak. Tidak. Satelit paling banyak dimiliki oleh Jupiter, bukan oleh Venus. Yang ada angka 1 diabaikan. Sekarang lihat 4. Mempunyai kala rotasi yang lebih lama dibandingkan kala revolusi. Benar. Satu-satunya planet yang kala rotasi, maksudnya waktu untuk rotasinya lebih lama dibandingkan untuk revolusi adalah planet Venus. Yang ada angka 4 itu harapan kita, ya. Sekarang nomor 2. Yang angka 2, planet terkecil, bukan. Yang ada angka 2 diabaikan. Sekarang kita lihat nomor 3, atmosfernya mengandung metana, hidrogen, helium. Tidak, karena di Venus itu adalah planet yang paling panas, bukan Merkurius, tapi Venus. Kenapa? Karena atmosfer Venus itu tersusun dari karbon dioksida. Nah, jadi bukan yang nomor 3. Yang ada angka 3 kita buang. Ada angka 1 dibuang, ada angka 2 dibuang, ada angka 3 dibuang. Maka jawabannya 4 dan 5. Ya, nomor 5 ini benar. Arah rotasinya dari timur ke barat, berlawanan dengan bumi. Oke, 35. Upaya pencegahan banjir yang dapat dilakukan oleh warga ditunjukkan oleh nomor berapa? Upaya pencegahan banjir. Nah, kita lihat. Pengerukan dasar sungai, bisa. Dasar sungai dikeruk supaya airnya tidak semakin meluap. Nah, nomor 2, pembuatan tanggul, benar. Yang lainnya ini, penghijauan di bantaran sungai, apakah bisa? Maka jawabannya adalah A, 1 dan 2. Karena yang lainnya ini tidak berhubungan dengan banjir. Kemudian nomor 36. Ini kata-katanya panjang, intinya adalah jika pohon damar terus ditebang, dampak negatifnya adalah, nah tidak mungkin yang A, pohon damar diekspor untuk keuntungan negara. Kemudian, kan dampak negatif ya, kalau keuntungan negara ini dampak positifnya. Kemudian, hutan mampu menahan erosi. Tidak mungkin lah orang pohonnya ditebang, dari mana dia nahan erosi. Nah, salah yang B ya. Kemudian yang C, semua pohon bergetah akan punah. Kan hanya damar, yang lainnya tidak. Maka jawaban yang tepat adalah D. 37. Ada macam-macam peristiwa di sini, namun yang ditanya rotasi bumi mengakibatkan peristiwa yang mana? Rotasi bumi berputar pada porosnya. Kita lihat angka 1, siang dan malam, betul. Nomor 2, perubahan musim, apakah karena rotasi? Tidak. Lalu, yang nomor 3, perbedaan waktu, benar. Nah, sekarang yang ada angka 2-nya kita abaikan. Berarti harapan kita yang B, kita lihat. Nomor 1 benar, nomor 3, perbedaan waktu benar. Nomor 4, matahari terbit dari sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Benar, maka jawabannya B. 38. Apabila kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Nah, matahari, bumi, bulan berada di satu garis lurus dan bulan tertutupi oleh bayangan umbra. Maka peristiwa yang terjadi ini gerhana apa? Ingat ya, matahari, bumi, bulan. Posisi kita ada di bumi, kita di tengah-tengah. Oke, jadi matahari kita di sini, lalu ada bulan. Nah, gerhana apa? Jawabannya begini. Karena kita berada di bumi, kita di tengah-tengah, bumi itu kan lebih besar daripada bulan. Maka cahaya dari matahari yang mau menuju bulan itu ketutup oleh bumi. Maka bulan itu kok nggak kelihatan? Karena kita di sini, kita yang nutupi bulan. Itu ya. Nah, maka terjadi gerhana bulan total karena satu garis lurus. Oke, sekarang 39. Berdasarkan gambar tersebut, ini ada rangkaian campuran. Oke. Nah, ada saklar 1, S1, dan saklar 2, S2. Nah, pertanyaannya berdasarkan gambar ini, kalau saklar satunya disambung itu dihubungkan
ditutup, dihubungkan, disambungkan itu sama, dan saklar S2 diputus. Diputus itu dibuka, tidak dihubungkan. Nah, maka lampu yang menyala adalah lampu yang mana? Jadi, kita cek. Kalau saklar satu tersambung, ini tersambung. Listrik dari sini, ini menyala, kembali ke sini. Ini kalau tersambung. Nah, tapi saklar S2 ini diputus. Berarti listrik dari sini apakah bisa ke kabel sini? Tidak bisa, karena di sini tidak tersambung. Maka yang menyala hanya lampu 1 dan 2. Nomor terakhir, 40. Upaya penghematan listrik yang tepat ditunjukkan nomor berapa? Ada banyak upaya menghemat listrik, tapi kita harus teliti cari yang tepat. Kita lihat angka 1, energi alternatif, benar. 2, selalu berpergian menggunakan kendaraan pribadi. Ini tidak ada hubungannya dengan penghematan listrik. Ini hubungannya dengan kemacetan. Berarti yang ada angka 2 diabaikan. A dan D abaikan. Sekarang kita lihat yang B. 1, 3. Menggunakan peralatan listrik yang hemat energi. Benar. Lalu yang nomor 4. Mematikan peralatan listrik ketika tidak digunakan. Benar. Maka jawabannya B. Oke anak-anak, terima kasih karena sudah menyimak pembahasan soal ini. Semoga pembahasan soal ini bisa berguna, bisa semakin membuat anak-anak menjadi paham untuk materi ini, sekalipun kita belajarnya secara online. Nah, perlu anak-anak ketahui, soal yang kita bahas tadi, itu adalah soal ujian tahun lalu. Oke, jadi kalau anak-anak sudah bisa menjawab semua pertanyaan, 40 soal tadi bisa dijawab dengan benar semua, berarti anak-anak benar-benar anak yang hebat. Nah, oke, jangan menyerah ya, selalu belajar, kamu pasti bisa.